Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan Bootstrap di dalam kode Igniter. Ya, gimana sih caranya ngebuat atau menambahkan framework dari Bootstrap-nya ke dalam kode Igniter. Oke, pertama kali kita akan download dulu, ya, download atau instalasi dari si Bootstrap dan kode Igniter-nya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, untuk teman-teman yang belum punya Bootstrap-nya, ya, tinggal klik, ya, klik di sini kan materinya sudah saya upload di dalam kampusnya, ya. Ini tinggal diklik linknya, otomatis nanti akan terbuka, ya. Nanti tinggal diklik untuk download dari template si SB adminnya, tinggal diklik oke, ya. Setelah itu tampilannya bentuknya rar, ya, bentuknya rar yang nanti akan diekstrak, ya. Ini untuk Bootstrap-nya. Kemudian siapkan juga untuk kode Igniter-nya, ya. Kode Igniter-nya disiapkan. Yang belum punya, silakan kalian tinggal ke halaman kode Igniter-nya aja, di situ gratis, ya. Kalian bisa download langsung gitu, ya. Oke, saya mulai langsung, ya. Aplikasinya yang sudah ke download nanti akan seperti ini. Aplikasi yang Bootstrap yang ke download akan seperti ini, ya. Bootstrap-nya ngambilnya yang SB admin. Kemudian kode Igniter-nya saya pakai 3.1.10, ya, versinya. Yang paling pertama itu kita ekstrak si Bootstrap-nya. Tinggal diklik kanan, kemudian diekstrak here aja. Klik kanan, ekstrak here. Ya. Nanti kita tunggu dulu sampai selesai mengekstraknya. Agak lama karena lumayan banyak untuk isi dari Bootstrap-nya. Bootstrap sendiri ini adalah framework yang siap digunakan. Jadi kita tinggal memodifikasi atau mengambil sebagian dari template atau codingnya, itu bisa. Kemudian, ya, tampilan di dalam Bootstrap yang sudah diekstrak akan seperti ini. Yang kita ambil, ya, nanti, ya, yang dimasukkan ke dalam kode Igniter-nya atau CI-nya itu CSS, JS, ya, sama vendor. Oke, saya ulangi lagi, CSS, JS, dan vendor, ya, folder yang akan kita pakai. Oke, kita balik lagi ke tadi. Nah, sekarang kita ekstrak dulu kode Igniter-nya. Ekstrak here aja, biar cepat. Oke, kode Igniter karena sedikit. Nah, ini kita langsung rename aja. Saya buatnya toko kue. Oke. Ini kita copy dulu, biar nanti nggak bolak-balik. Kita copy dulu. Kita copy, ya. Klik kanan copy. Oke. Kita masukkan ke dalam htdocs. Sama halnya untuk pembuatan web, ya, yang lokal bentuknya, dijalankannya di dalam atau disimpannya ke dalam htdocs. Exam, htdocs, dan pastekan ke sini folder CI-nya. Yang tadi sudah kita ganti atau sudah kita rename, ya. Lumayan
Untuk langkah selanjutnya ya, kita mengcopy dari si folder bootstrap-nya ke dalam CI-nya ya. Yang tadi udah selesai belum? Kopinya belum selesai. Sambil kita tunggu, ya nanti yang akan kita pindahkan bootstrap-nya itu foldernya CSS, JS, dan vendornya. Oke, sudah selesai. Kita copy balik lagi ke folder tadi. Ya, tadi ini dari htdocs-nya ya. Di dalam htdocs-nya sudah tercopy toko kue. Ya, di dalam foldernya itu masih belum ada file yang bootstrap-nya atau folder bootstrap-nya. Sekarang baru kita pindahkan. Oke, kita lanjut lagi. Buka ekstrakan dari bootstrap-nya atau folder bootstrap-nya, dibuka. Nah, yang kita copy CSS, JS, sama vendornya. Di copy dulu ya. Copy, pindahkan ke sini. Pindahkan ke folder yang ada di dalam htdocs ya. CSS, JS, dan vendor. Kita nunggunya lumayan. Oke, sudah dipastekan di dalam folder CI yang ada di htdocs ya. Ini yang ada di htdocs, CSS, JS, sama vendor. Kemudian folder vendor ini kita rename atau kita ganti menjadi aset ya. Rename. Oke, sudah selesai di rename ya. Kemudian balik lagi ke folder bootstrap-nya. Ini folder CI yang ada di dalam htdocs, yang ini folder bootstrap ya. Yang tadi sudah diekstrak. Oke, yang mau kita gunakan itu indeksnya. Kita buka indeksnya. Ini kan folder dari bootstrap-nya, kita gunakan indeksnya. Ya. Kalian mau menggunakan atau mengeditnya boleh menggunakan Dreamweaver, boleh menggunakan Sublime. Itu terserah, ya. Oke, saya pakai Sublime karena hanya mengedit. Karena framework itu kan sudah ada ya, library-nya sudah ada, kelas-kelasnya sudah ada, jadi kita tinggal memakai aja, menggunakannya aja. Oke. Nah, di dalam CI masih ingat ada model, view, dan controller. Sedangkan ya, indeks ini akan kita simpan ke dalam views ya, folder views. Semua desain ya, ya itu simpannya di dalam view. Nah, nanti eksekusi terakhirnya ada di controller ya, ada di controllernya. Oke, ini akan indeks HTML ini akan kita bagi menjadi 5 ya, akan kita bagi menjadi 5. Oke. Nah, yang mau dikonfigurasi di coordinatornya ini ada di config ya. Kalau misalkan pakai yang 80-80 berarti di sini base URL-nya tinggal diganti ya. Diganti localhost /8080/toko kue. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada di helper. Helpernya itu karena kita penggunaan URL, jadi kita masukkan URL-nya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya file index HTML tadi akan kita bagi menjadi 5. Ada untuk header-nya, ada untuk navigasinya, ada untuk sidebar-nya, isi atau konten,
dan yang terakhir adalah footernya, gitu ya. Oke, kita copy dulu. Ini tahapan-tahapannya udah saya taruh di dalam slide ya. Ini untuk bentuk pembagiannya ya. 1 dan 2 itu header sama navigasi ya. Kemudian ada setbar, itu nomor 3. Ini setbar, biasanya menu-menu. Kemudian 4 ini konten atau isinya. Nomor 5 adalah footernya, gitu ya. Oke. Materinya, tahapan-tahapannya sudah saya masukkan ke dalam slide di halaman e-kampus ya, udah saya upload. Silakan kalian tinggal download ya. Oke, kita langsung ke codingannya. Sublime-nya aja ya. Buka index.html yang tadi ada di Bootstrap ya. Saya ingatkan kembali yang ada di Bootstrap ini ya, indeksnya yang tadi. Nah, ini hasil dari tampilannya ya. Oke, langsung kita copy dari atas sampai dengan untuk head ya. Kan kita bagi 5. Untuk head sampai sini. Kita copy. Terus kita buat file baru atau control new. Oke, paste. Oke, simpan. Simpannya di dalam htdocs ya. Yang tadi sudah kita buat, nama foldernya toko kue. Toko kue ya. Toko kue. Kemudian simpannya di application, di views. Oke. Buat folder admin. Namanya head.php. Ini untuk headernya. Save. Kemudian yang kedua adalah nav-nya ya. Navigasi. Ya. Navigasinya dari line 25 sampai dengan 86 yang di copy. Kita balik lagi ke Sublime. Balik ke bawah di index.html-nya yang tadi yang di awal. Dari 25 kita copy sampai dengan tadi berapa? 86 ya. Oke, kita copy. Kita copy ke bawah sampai 80. Oke. 86. Nah, ini tutup dari nav-nya. Kita copy, kita buat file baru. Ya, kita pastekan di sini. Simpan di dalam views juga ya. Simpan di dalam views. Ya. htdocs toko kue. Setelah itu application, views, admin, nav.php ya. Oke, simpan. Yang kedua, balik lagi ke index.html. Kita mau buat setbarnya. Setbarnya itu dari ya, setbarnya dari nomor 88 sampai dengan 124. Ya, 88 sampai 124. Di bawahnya lagi ya, 88 sampai 124. Copy. Control new. Paste. Oke. Kita simpan dulu aja ya, nanti kita teruskan lagi.